Jungle. Halo pemirsa, Inforia News kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi yang aktual dan menarik bersama saya Nabila Cikawati yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Sustainable Development Goals adalah serangkaian tujuan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai panduan bagi seluruh negara anggota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. SDGs disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum PBB pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Agenda pembangunan global ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030. Tujuan SDGs mencakup berbagai aspek berkelanjutan, mulai ekonomi, sosial, hingga lingkungan. SDGs sendiri terdiri dari 17 tujuan. Pada kesempatan kali ini, Inforia News ingin memberikan gambaran lebih lanjut mengenai salah satu dari 17 SDGs. Lebih tepatnya, merupakan tujuan SDGs ke-16 yaitu terkait perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Di Indonesia, khususnya di Kota Bogor, perdamaian dan keadilan tentunya menjadi perhatian penting bagi seluruh lapisan masyarakat, terlebih bagi lembaga-lembaga yang ada. Karena memang pada kenyataannya masih banyak kasus kejahatan dan kekerasan yang perlu ditangani secara bijak demi mencapai perdamaian dan keadilan. Menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus dilaporkan setiap tahunnya meningkat di tahun 2020 sampai tahun 2023. Dan menurut laporan terakhir pada November awal, meningkat di angka 71 kasus kekerasan anak dan didominasi oleh kasus kekerasan seksual sebanyak 46 kasus. Pada 17 November 2023, kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pegawai di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Ada undang-undang perlindungan anak dan di sana diamanatkan juga kementerian berupaya untuk menciptakan Indonesia yang layak anak di tahun 2030. Otomatis dengan Indonesia layak anak, di bawahnya pasti harus layak anak dulu. Provinsi yang layak anak, kabupaten kota yang layak anak, kemudian desa atau kelurahan yang layak anak, berjenjang. Nah, di kami akhirnya harus mengikuti itu, dan juga kenapa harus mengikuti itu? Karena memang tadi globalisasi, banyaknya kekerasan seksual, banyaknya kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak, pengaruhnya luar biasa, apalagi akibat dari pandemi kemarin. Yang ternyata data yang ada ketika sebelum pandemi, anak menggunakan gadget itu sebanyak 3 jam per hari ketika jam di hari sekolah, bukan hari libur ya. Nah, sekarang di hari sekolah itu sudah mencapai 5,5 jam per hari. Terus kemudian di hari libur dia mencapai 10 jam per hari. Otomatis tadi yang saya sampaikan, kerentanan semakin terjadi, gitu kan? Nah, dengan Indonesia Layak Anak ini, kita ingin seluruh lapisan, seluruh institusi itu layak anak. Begitu juga infrastruktur yang ramah anak, terus kemudian tempat bermain yang ramah anak. Kan perlu diketahui juga ada 10 hak anak yang harus kita ketahui ya, selain 31 hak anak dalam konvensi hak anak, gitu kan? Nah, 10 hak ini apa saja? Ya, kayak bermain. Nah, bermain ini berarti anak-anaknya juga harus aman, nyaman. Kemudian di dunia pendidikan sama dengan sekolah yang ramah anak. Kemudian ketika beribadah juga diupayakan rumah ibadah yang ramah anak. Ketika dia rekreasi, mungkin di tempat rekreasi yang ramah anak, hotel yang ramah anak, demikian. Jadi kita berupaya segala sisi, segala lini, segala institusi itu diupayakan menjadi yang ramah anak. Walaupun semua berproses, tidak mudah ya membangun sebuah infrastruktur yang luar biasa. Tidak hanya itu, kami Inforia News juga berkesempatan untuk mewawancarai satpam di suatu perumahan, Kebun Raya Residen Ciapus, untuk mendapatkan informasi mengenai data kejahatan dan keamanan yang sudah diterapkan di wilayah tersebut. Kalau masalah kejahatan belum ada, cuman ya mungkin salah tafsir atau semacam take off kredit mobil. Itu aja. Jadi itu tuh dilaporkan ke kepolisian. Itu ada kalanya dari leasing atau dari finance sendiri membawa polisi. Kemudian kami berkesempatan juga untuk menanyakan pendapat dari Pak Solah
selaku Satpam mengenai kejahatan yang sering terjadi dan tindakan apa yang akan dilakukan jika menemukan suatu kejahatan. Rumah kosong. Kebanyakan kan rumah kosong yang dia kalau ada orang karena kebanyakan kejadian rumah lain rumah kosong itu. Apa peranan Bapak dalam menyelesaikan kejahatan tersebut? Seperti itu aja. Ada yang lain kita juga dan baru kita laporan ke kebutuhan ada Jadi akan dilaporkan ya kepada yang bersangkutan. Demikian gambaran mengenai kondisi keamanan serta upaya dalam menegak keadilan dan perdamaian di Kota Bogor. Semoga SDGs atau pembangunan berkelanjutan bisa dilaksanakan. Khususnya untuk tujuan ke-16 ini, agar segala bentuk kekerasan dan kejahatan bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Informasi tadi menjadi penutup dari berita yang saya sampaikan. Nantikan info selanjutnya hanya di Inforia News. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.